من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita dan keluarga kita dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Allah menurunkan Al-Quran pada Rasulullah SAW di Jazirah Arabia, terutama kepada orang-orang Mekah, orang-orang Arab Quraisy ketika itu, maka orang-orang Quraisy itu ada dua kelompok. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Yang percaya pada Quran ketika itu hanya sedikit dibanding orang yang tidak percaya. Lalu orang-orang yang tidak percaya, yang mereka ingkar, mereka kafir pada Quran ini, mereka melancarkan provokasi. Mereka menjadi provokator untuk melancarkan satu serangan fitnahan kepada kaum muslimin agar mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran itu. Maka surat Hud 13 menerangkan, Am yaqul naftara qul fa'tu bi asri suwari misli muftarayatin wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ataukah orang-orang Arab itu mengatakan bahwasanya Quran itu sebuah kitab yang diadarkan oleh Muhammad, kitab yang dikarang-karang oleh Muhammad. Lalu Allah menjawab pada mereka, Qul fa'tu bi asri suwari misli muftarayatin. Kalau gitu Muhammad, katakan pada mereka, kalau kalian menganggap Quran adalah sebuah kitab yang dibuat-buat oleh Muhammad, maka buatlah oleh kalian, datangkanlah oleh kalian 10 surat yang semisal Quran. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin, dan panggillah orang yang mampu di antara kalian selain Allah. Mana ahli bahasa kalian, mana ahli syair kalian, mana ahli sastra kalian, mana ahli mubalaghah kalian, panggil semuanya untuk mendatangkan 10 surat yang semisal Quran. Selain Allah, kalau kalian orang yang mampu. Maka tantangan Quran ini ternyata tidak bisa dijawab oleh mereka. Tetapi mereka masih terus melancarkan provokasi mereka, melancarkan fitnahan mereka kepada umat Islam yang jumlahnya masih sedikit ketika itu, agar mereka tidak mengikuti Muhammad SAW. Maka kemudian dalam surah Al-Baqarah 23-24 ini melancarkan satu serangan lagi pada orang-orang kafir itu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa ilam tafalu wa lan tafalu fattaqun nar wa la tuquduha nasal hijarah uiddat lil kafirin. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, dan jika kalian masih tetap ragu kepada Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin min mislih, maka datangkanlah sebuah surat saja. Tidak usah 10 surat, datangkan sebuah surat yang semisal Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan panggillah penolong-penolong kalian, saksi-saksi kalian, ahli bahasa kalian, ahli sastra kalian, ahli syair kalian, panggil semuanya selain Allah. Kalau kalian orang yang benar. Fa ilam tafalu wa lan tafalu, maka jika kalian tidak mampu untuk membuatnya, bahkan selamanya kalian tidak akan pernah mampu untuk membuatnya, fattaqun narul lati waquduhan nas wal ijarah uiddat lil kafirin, maka jagalah, peliharalah diri kalian dari api neraka yang bahan bakaran dari manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Maka mereka ditantang untuk tidak mendatangkan 10 surat yang semisal Quran, tapi sebuah surat saja yang semisal Quran. Ini tantangan yang luar biasa. Karena jangan seorang mengatakan dia sebagai juara sebelum dia mengadakan pertandingan dahulu.
Seorang juara tinju dinyatakan juara ketika dia bisa menjatuhkan lawannya di ring. Ini artinya Quran ketika difitnah, diprovokasi oleh orang kafir untuk tidak diyakini, dikatakan kitab yang salah, maka Quran menantang kepada mereka untuk mendatangkan 10 surat yang semisal Quran atau mendatangkan hanya sebuah surat semisal Quran kalau mereka orang yang benar. Karena Quran punya gaya bahasa yang tinggi, bahasa yang indah, yang satu kata dengan kata yang saling berkaitan seperti sarang laba-laba, yang di ujung sebelah utara berkaitan dengan ujung di sebelah selatan dan seterusnya. Kata yang berkait, kata yang luar biasa, satu kalimat yang tersusun dengan nilai-nilai hikmah yang sangat tinggi, karena Quran bukan perkataan Muhammad, tapi Quran adalah wahyu Allah SWT yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Maka mereka ditantang untuk mendatangkan sebuah surat yang semisal Quran. Dan akhirnya muncullah seorang penyair daripada orang Arab yang dia dibayar, yang dia diminta untuk membuat satu syair menandingi daripada Al-Quran itu. Maka muncullah satu syair yang digubah oleh orang Arab, judulnya Ad-Difda. Ya Difda ibnata Difda, nikim mata nikin a'laki fil ma'i wa asfaluki fitin, la syaribatam na'in walal ma'atu kadirin. Ini satu gubahan syair yang lucu, yang orang-orang membayar oleh syair itu merasa merugi, mereka merasa menyesal, merasa malu dengan syair ini. Judulnya Ad-Difda, artinya adalah kodok. Ya Difda ibnata Difda, wahai kodok, anak dari kodok. Niki matan yakin, mendengkunglah kamu sepuas kamu mendengkung. Mendengkung sepuas hati kamu mendengkung. A'laki fil ma'i wasfaluki fitin. Badanmu yang di atas ada di dalam air dan badanmu yang bawah ada di dalam lumpur. La saribatam na'in walal ma'atu kadirin. Tidak kamu halangi orang yang akan minum dan air pun tidak kamu keruhkan. Ini syair yang tidak bermutu sama sekali. Judulnya pun sudah tidak bermutu sama sekali. Judulnya Ad-Difda, kodok. Sudah tidak ada mutu sama sekali. Memang di Quran itu ada surah yang namanya judulnya surah Al-An'am, artinya hewan ternak. Surah An-Naml artinya semut. Surah An-Nahl artinya lebah. Surah Al-Ankabut artinya laba-laba. Surah Al-Fil artinya gajah. Lalu orang ini membuat judul gubahan syair dia namanya Ad-Difda, kodok. Tidak bermutu sama sekali. Dan gubahan ini pun menjadikan orang-orang yang bayarnya pun malu. Karena ternyata nilai gubahan daripada syair itu tidak bermutu sama sekali. Karena tantangan Quran tidak bisa dipenuhi oleh orang-orang Arab Quraisy ketika itu, yang mereka mengatakan Quran kitab yang dibuat oleh Muhammad, kitab yang tidak bermutu, tapi itu ternyata mereka tidak bisa menandingi Al-Quran ketika itu. Lalu surah Al-Isra 88 ini membungkam, mengunci mulut mereka, orang-orang kafir, orang-orang gurun ini, agar bungkam mulut mereka sehingga mereka menyerah kalah oleh Al-Quran ini. Qul la ijtaba'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Qul la ijtaba'atil insu wal jinnu, katakan Muhammad, andaikan manusia di seluruh bumi ini dan ditambah dengan bangsa jin, ya, mereka berkumpul untuk apa? Ala ya'tu bimisli hadzal Qur'an, agar mereka mendatangkan, membuat sebuah kitab yang semisal Quran ini. La ya'tuna bimislihi, niscaya mereka tidak akan mampu untuk membuat sebuah kitab yang semisal Quran ini. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun mereka saling menolong satu dengan yang lainnya. Katakan Muhammad pada mereka, andaikan bangsa manusia dan bangsa jin seluruh bumi ini berkumpul untuk mendatangkan, membuat sebuah kitab yang semisal Quran, la ya'tuna bimislihi,
niscaya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan kitab yang semisal Quran. Walau karena ba'dhum li ba'dhin zahira, walaupun sebagian mereka saling menolong dengan sebagian yang lainnya. Quran memvonis mereka. Allah membungkam provokator gurun pasir ini. Sehingga kemudian Quran itu menyebar. Dan kemudian Quran dibumikan di dalam dada-dada hati sahabat umat Islam ketika itu di Makkahul Mukarramah dan Jazirah Arabia. Dan pada puncaknya di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka Quran telah menyebar ke seluruh penjuru Jazirah Arabia. Dan kemudian kitab itu pun menyebar ke seluruh belahan bumi ini. Dia menundukkan Persia. Quran menggulung peradaban Romawi. Quran menggulung peradaban Mesir ketika itu. Dan akhirnya Islam menjadi mercusuar peradaban. Dan sejarah ini dicatat oleh ahli sejarah yang mereka jujur pada keilmuan. Karena ilmu itu hakikatnya netral. Ilmu itu hakikatnya bisa menjunjung tinggi nilai-nilai yang benar. Maka ahli sejarah yang jujur pasti mengakui bahwasanya Islam pernah menjadi mercusuar peradaban. Dan Islam adalah jembatan ilmu daripada Yunani Romawi untuk ditransfer kepada orang-orang barat. Maka Islam di Cordova Spanyol itu menjadi jembatannya. Maka artinya di sini Islam punya andil besar dalam sejarah peradaban modern manusia di bumi ini. Tapi hanya ahli sejarah yang jujur saja mengakui ini. Dan ahli sejarah yang mereka munafik, yang mereka sekedar mencari popularitas, menjadi provokasi, menjadi provokator, mereka selalu menutupi sejarah ini. Tapi tetap akan terungkap kebenaran di muka bumi ini, bahwasanya Quran adalah sumber peradaban terbaik manusia sepanjang sejarah dari awal alam azali sampai akhir abadi nanti. Maka semoga Allah senantiasa merahmati kita untuk mencintai Al-Quran ini. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Karena dikatakan Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'a li ashabi. Bacalah oleh kalian Quran, karena Quran akan datang pada hari kiamat untuk menjadi syafaat penolong bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mengamalkannya, bagi orang yang menjadikan Quran sebagai pandangan hidupnya, tuntunan hidupnya, dan tatanan kehidupannya di dunia sementara ataupun kebahagiaan di akhirat yang abadi selamanya. Semoga Allah menjadikan kita dan keluarga kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang cinta Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran, sehingga bertemu Rasulullah di surga dengan kemuliaan Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana